artikel Kristen dengan judul "Harus ada perpecahan, tidak boleh ada permusuhan". Banyak orang Kristen menjadi bingung ketika berhadapan dengan ayat-ayat Alkitab yang kelihatannya seolah-olah bertentangan. Tuhan datang membawa damai, tetapi Tuhan juga berkata bahwa Dia bawa pedang. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Tuhan menghendaki perpecahan, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pengajaran atau doktrin yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Di ayatnya yang ke-19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kata perpecahan di ayat 18 itu dari bahasa Yunani skisma. Dalam KJV diterjemahkan dengan kata division. Sedangkan yang di ayat 19 dari bahasa Yunani hairesis. Yang di KJV diterjemahkan dengan heresies yang bisa berarti kesesatan. Saya kurang tahu mengapa LAI menerjemahkan hairesis dengan kata perpecahan. Mungkin maksud mereka kalau ada kesesatan maka akan terjadi perpecahan. Mengapakah di tempat lain, misalnya di Yohanes pasal 17 ayat 21, Tuhan berdoa supaya murid-muridnya bersatu. Namun Paulus berkata harus ada perpecahan di jemaat Korintus. Hal ini hampir sama dengan pernyataan Tuhan di satu tempat bahwa Dia datang membawa damai. Bahkan anak-anak Allah harus jadi pembawa damai di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Tetapi di tempat lain Tuhan berkata bahwa Dia tidak bawa damai melainkan bawa pedang di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Jika semua manusia di muka bumi ini menerima Yesus Kristus, maka pasti terjadi damai di bumi dan kerajaan damai segera berdiri. Tetapi ketika sebagian manusia menerima dan sebagian menolak, maka tak akan pernah ada damai selamanya di bumi. Maka itu Tuhan berkata bahwa Ia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Bahkan sekalipun dalam lingkup kecil satu keluarga, ketika ayah terima kebenaran tetapi ibu tidak mau terima, maka bisa ada perang dingin sampai perang panas. Jika anggota jemaat di Korintus baik-baik, manis-manis, semuanya taat pada pengajaran Rasul Paulus, pasti mereka tak perlu berpecah. Artinya, jika tidak ada pihak yang mengajarkan kesesatan, tentu tidak perlu ada perpecahan. Tetapi jika ada pengajaran yang sesat atau salah muncul, maka pasti akan terjadi perpecahan. Bahkan harus. Perpecahan demikian sangat diinginkan Tuhan demi untuk menjaga kemurnian, akan masih ada tersisa kelompok yang pengajarannya murni. Tuhan tadinya ingin mengayomi seluruh bangsa Yahudi, tetapi karena mereka tidak mau menerimanya, maka Ia memisahkan muridnya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Ketika dia menginjil di sebuah kota, misalnya ia berkhotbah di sebuah sinagog, dan ada sebagian orang percaya tetapi sebagian lagi menolak, maka Ia memisahkan orang yang percaya dari mereka yang tidak mau percaya. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Banyak orang Kristen yang berpikiran sangat sederhana berkata, mengapakah tidak disatukan saja semua gereja? Dan orang-orang yang tidak paham inilah yang sedang mau menyatukan semua gereja. Padahal, jika tidak ada kesatuan doktrin, maka Tuhan tidak menghendaki persatuan organisasi, melainkan menghendaki perpecahan. Tuhan menghendaki persatuan jika yang bersatu itu di dalam satu pengajaran kebenaran. Mengapakah Rasul Paulus bisa berkata harus ada perpecahan di jemaat Korintus? Karena sebagai contoh pada 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus mensinyalir di Korintus ada yang datang dan mengajarkan Yesus yang lain, dan memberitakan Injil yang lain, serta memperkenalkan roh yang lain. Ketika ada perbedaan pengajaran, maka tidak bisa dihindari perpecahan. Jika hanya ada satu pengajaran, tentu tidak akan ada perpecahan. Tetapi ketika muncul ajaran sesat, maka tak terhindarkan akan terjadi perpecahan. Orang yang tetap berpegang pada kebenaran
tidak mungkin bisa disatukan dengan pemegang ajaran yang salah. Kata Rasul Paulus, dengan adanya ajaran sesat atau heresies, itu akan membuat nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Artinya, dengan adanya orang yang mengajarkan Yesus lain, akan menjadi nyata siapa yang terpengaruh dan mengikuti ajaran itu dan siapa yang tidak. Paulus memakai istilah tahan uji. Jadi, seirama dengan pernyataan Yesus Kristus bahwa Dia datang membawa pedang yang akan memisahkan orang, sama maknanya dengan pernyataan Rasul Paulus bahwa hadirnya ajaran sesat akan menimbulkan pengujian. Hasilnya akan memisahkan orang yang akan mengikuti ajaran sesat dan orang yang tetap pada kebenaran. Sesungguhnya munculnya begitu banyak denominasi Kristen di dunia adalah karena munculnya berbagai ajaran sesat. Akhirnya kekristenan menjadi banyak denominasi. Orang jahat yang memegang pengajaran yang salah biasanya akan mendesak pemerintah, bahkan memakai tangan pemerintah untuk mencabut kompetitornya. Kalau di Indonesia, mungkin karena ada keluarganya yang kerja di Depak, berusaha memakai alasan izin lah, inilah, itulah, agar denominasi yang berbeda dari ajaran mereka ditutup dan lain sebagainya. Padahal Tuhan berkata kepada pekerja ladang gandum, jangan mencabut lalang karena bisa kena gandumnya. Tunggulah sampai pada masa penuaian. Tuhan sudah katakan pada murid-muridnya, Lukas pasal 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sehubungan dengan kebebasan berpikir dan kebebasan percaya pada sesuatu yang diyakini benar, maka kesesatan pasti terjadi. Tetapi tentu penyesat nanti akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran mengerti bahwa Tuhan sudah tahu akan ada penyesatan, maka demi tidak seluruhnya tersesatkan. Tuhan menghendaki perpecahan, yaitu orang-orang benar memisahkan diri dari kelompok yang sesat. Perpecahan yang paling awal seperti tercatat di Korintus dan Galatia ialah munculnya Yesus lain. Tercatat pada zaman itu muncul Yesus Gnostik yang katanya tidak ada daging. Sekarang lebih banyak lagi variasi Yesus, misalnya Yesus Saksi Yehova yang bukan Allah, Yesus Katolik yang sampai sekarang masih tetap anak Maria, Yesus kelompok karismatik yang sering bawa orang ke surga dan neraka, dan berbagai Yesus yang gambarnya di kalender serta patungnya di bukit-bukit. Inti artikel ini ialah bahwa perpecahan itu dikatakan harus. Sebagaimana kata Tuhan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, maka itulah juga akan ada perpecahan. Misalnya, ketika di sebuah gereja muncul orang yang ngaku bahwa tadi malam malaikat datang padanya dan kasih dia sebuah kitab. Sebenarnya dia sendiri yang tulis. Dan dia mengajarkan bahwa itu firman Tuhan yang diberikan malaikat kepadanya sebagai pelengkap Alkitab. Sebagian percaya dan mau ikut, tetapi sebagian melihat dia tersesat. Maka pasti terjadi perpecahan. Itulah kisah munculnya Advent ketika Ellen White berkata bahwa dia didatangi malaikat, dan juga munculnya Mormon ketika Joseph Smith berkata malaikat yang bernama Maroni datang kepadanya. Betul sekali kata Tuhan, bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, karena manusia yang diberi kehendak bebas dan iblis yang berkeliaran mencari mangsa. Ketika penyesatan muncul, maka harus ada perpecahan atau pemisahan, karena ketika ada yang benar dan yang salah, pencinta kebenaran akan memilih yang benar, sedangkan yang akan binasa akan memilih yang salah. Ingat, harus dibiarkan sampai hari penuaian. Jangan ada yang terhasut iblis untuk mencabut yang lain. Harus ada perpecahan, tetapi tidak boleh ada kekerasan. Perpecahan karena ada penyesatan, dan perpecahan menyediakan pilihan antara yang benar dan yang salah. Perpecahan itu harus ada. Permusuhan tidak boleh ada. Saya menulis dengan kasih Kristus hanya agar orang-orang yang membacanya mendapatkan tambahan hikmat. RBC, Kalimantan Barat, 22 Agustus 2019, Dr. Suhento Leo. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.